Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wasyalikin wal malaikatil muqarrabin, khususan musannif handal kitab Sahih Imam wa khususan wa khususan wa khususan wa khususan lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umir dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil adzim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Malam ini kita akan melanjutkan pengajian kitab Bidayatul Hidayah ya, beserta syarahnya yaitu Maraqil Ubudiyah dan juga kitab Ihya Ulumuddin. Mudah-mudahan dengan mengaji kitab ini yaitu kitab Bidayah dan Ihya Ulumuddin kita mendapatkan pemahaman tentang tasawuf ya, mulai dari dasar sampai pada pemahaman mutawassyid, menengah, sampai pada tingkatan muntahi. Maka dengan pemahaman tasawuf dari yang dasar ya, dari mubtadi ya, ilmu-ilmu yang harus dipahami oleh para pemula supaya dalam praktek tasawufnya itu tidak terjadi penyimpangan, tidak terjadi masalah yang membuat fitnah terhadap ilmu tasawuf itu sendiri. Malam ini kita akan melanjutkan dari penjelasan minggu yang lalu ya, ini yang kita baca syarahnya ya, supaya kita mendapatkan penjelasan secara lebih detail. Qala Abu Ali At-Taqaq ya, berkata siapa Abu Ali At-Taqaq? Beliau menjelaskan al-ibadatu, bermula ibadah itu lil awam, bagi orang awam. Jadi kalau istilah ibadah itu istilah yang biasa digunakan untuk orang awam. Ini menurut ya Syekh Ali At-Taqaq. Wal ubudiyah dan bermula ubudiyah ya, sifat penghambaan dari seorang hamba yang menghamba ya pada Robnya, maka perilaku yang dilakukan oleh hamba ini disebut ubudiyah. Wal ubudiyatu, dan bermula ubudiyah lil khawas, bagi orang-orang yang khusus. Jadi ada perbedaan antara orang awam dan orang khusus. Orang awam ya orang yang kebanyakan secara umum ya belum memahami keilmuan secara lebih detail. Ya mereka sebatas ya Islam secara umum ya,
dalam hal keilmuan itu belum menguasai dan belum mempelajari. Ini disebut awam. Ya, waktunya sholat ya sholat gitu. Tapi kedalaman daripada sholat dia belum mendapatkan ilmu, maka klasternya disebut klaster awam. Sedangkan yang kedua klaster khawas, ini lebih khusus. Artinya dalam hal keilmuan sudah menguasai ilmu yang menjadi perangkatnya. Kalau bicara ilmu tasawuf, ya, dia sudah paham dengan dasar-dasarnya, yaitu ilmu syariat. Ya. Apakah orang yang belum paham syariat tidak diperkenankan belajar tasawuf? Iya boleh. Tapi pendekatannya harus disesuaikan. Ya, terkadang para guru itu ya menampung semua muridnya itu yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda, semua dirangkul. Ya, ada kalanya dari kalangan orang yang istilahnya masa lalunya sangat kelam misalkan, terus dia taubat, terus minta ngaji tasawuf. Lah, seorang guru pasti semua dirangkul. Lah, pendekatan yang dilakukan oleh guru tentu disesuaikan. Sebab kalau orang-orang yang baru taubat begini, ya, tiba-tiba disuruh belajar tata cara wudhu, ya, secara fikih itu, nah, itu akan cepat bosan. Karena mereka taubat itu merasakan panggilan rohani, ada kegersangan rohani. Maka para guru ini yang disentuh adalah aspek rohaninya. Nah, ini kan menyesuaikan kondisi seorang murid. Oh, ini murid ini latar belakangnya ya cukup menyedihkan lah. Istilahnya dia ahli maksiat. Tiba-tiba punya kesadaran taubat. Nah, di dalam taubat ini harus dirangkul, cuma pendekatannya yang harus disesuaikan. Karena orang yang baru taubat setelah dia malang melintang ya di dunia hitam, ya pendekatannya yang disentuh batiniahnya, rohaninya. Maka ketika rohaninya disentuh, dia akan merasakan sebuah jawaban dari kegersangan spiritual yang selama ini dirasakan. Baru setelah dia paham ya soal aspek ilmu tasawuf dan lainnya, selanjutnya baru diajarkan supaya tertib di dalam syariat dan tarekat dan hakikatnya itu. Jadi kalau murid yang baru selesai dari dunia hitam masuk, ya sudah diterima, diikutin ya. Sebab menyadarkan orang itu tidak mudah, apalagi sampai punya kesadaran dari kedalaman hatinya untuk menuju Allah. Nah, ini harus menggunakan metode yang pas. Kalau orang yang seperti ini kemudian ya harus belajar Iqra dulu, waduh bisa stres dia. Sebab yang dia rasakan itu kegersangan hatinya, disuruh belajar Iqra dulu, terus disuruh belajar ya fikih dulu mulai dari soal wudhu. Nah, itu dia akan merasakan kebosanan gitu. Sebab yang dia cari jawaban atas kegalauan dalam rohaninya itu. Maka dalam memahami ini ya kita harus melihat secara utuh ya, jangan sampai kita menyalahkan kalau ada guru yang merangkul semua muridnya dari kalangan manapun. Itu sesungguhnya di dalam pendekatan itu ada maksud dan tujuannya.
Jadi kita tidak boleh kemudian suudon gitu. Ini ada orang baru masuk Islam atau orang baru tobat kok nggak diajarin masalah hal yang apa itu hal-hal yang elementer gitu. Padahal orang ini mau bertemu dengan guru dan ingin menuju Allah, ini tentu yang menjadi kegalauan adalah aspek spiritualnya itu. Maka pendekatan-pendekatan yang diberikan oleh para guru ini tentu sudah ya sesuai dengan kapasitasnya. Jangan sampai muncul ya salah paham atau suudzon. Kalau misalkan ada seorang guru kok membimbing ya, orang-orang yang baru masuk Islam dengan ilmu tasawuf, itu bagus. Sebab sentuhannya adalah sentuhan aspek batiniah. Gitu. Tapi para mursyid, para guru pasti nanti akan menyempurnakan. Tidak sebatas dikasih ilmu tasawuf, tapi nanti setelah dia mapan dalam hal iktikotnya, ya, keilmuannya, setelah semua yakin, baru diajarkan untuk tertib di dalam menjalankan syariatnya. Gitu. Jadi ini sebuah metode saja. Kembali kepada tadi klaster khawas. Ya, klaster khawas ini ya orang-orang yang sudah diberikan anugerah pemahaman dalam ilmu tasawuf dan sudah merasakan. Ya, tidak sebatas paham teorinya, tapi sudah merasakan. Ini masuk khawas. Ya, ibarat bicara madu, dia sudah merasakan nikmatnya madu itu. Bicara sabar, dia sudah merasakan proses sabar. Ya, beda dengan yang awam tadi, masih mendengarkan hanya sebatas istilah, belum mempraktekkan dan belum merasakan. Kemudian yang ketiga, ini menurut Syekh Ali Ad-Daqqaq ya, wal ubudah, dan istilah ubudah li khosil khawasi, yaitu bagi orang yang khususul khusus, khususnya orang yang khusus. Itu berarti ya orang yang teristimewa. Nah, apakah klaster ini ada? Ya ada. Ya. Jadi 3 klaster ini real di tengah masyarakat kita. Ibadah untuk orang awam. Maksudnya apa? Maksudnya ibadah untuk orang awam bahwa istilah ibadah ini ibaratnya itu seorang hamba dalam menjalankan perintah-perintah Allah menganggap ini sebagai kewajiban. Ini ibadah. Maka bagi orang awam menjalankan sholat ini karena ada keterpaksaan. Keterpaksaannya apa? Karena merasa ini kewajiban. Jadi kita semua ini kalau masuk dalam kriteria awam, kita menjalankan sholat 5 waktu, ini kan sebagai kewajiban dari Allah. Tapi kita menjalankan ini ya masih didasari dengan faktor keterpaksaan. Kenapa terpaksa? Ya merasa ini kewajiban dari Allah. Akhirnya mau tidak mau ya harus dilaksanakan. Nah, kalau di dalam kantor, perumpamaan awam ini ibarat karyawan yang rajin, profesional, ya dia disiplin untuk absensi, untuk memenuhi persyaratan, yaitu masuk kerja. Setelah dia absen ya sudah, karena ini kewajiban. Jadi level pertama yaitu kelasnya orang awam di dalam menjalankan ibadah itu kayak karyawan yang didasari dengan tadi ya keterpaksaan karena merasa ini sesuatu wajib yang harus dikerjakan. Nah ini kalau di dalam hikam ini adalah orang-orang yang terbelenggu dengan rantai-rantai
ibadah fardu. Jadi belum ibadahnya didasari dengan kecintaan. Nah, ini nanti pada klaster berikutnya. Jadi ciri-ciri klaster awam ibadahnya ya sebatas menjalankan apa yang menjadi kewajibannya. Belum didasari dengan kecintaan. Maka apabila ada orang beribadah muncul di dalam hatinya didasari dengan kecintaan kepada Allah, ini baru masuk ke klaster kedua, yaitu disebut dengan istilah ubudiyah. Ya, berangkat dari awam, ya ini adalah sebuah kewajiban, ya, tapi lambat laun mendapatkan pencerahan ilmu dalam proses amal, ya Allah memberikan anugerah asror ke dalam hatinya, kemudian mulailah muncul kesadaran, ya kesadaran dalam menjalankan ibadahnya itu sudah semata-mata karena menjalankan ibadah dari Allah Subhanahu wa taala didasari dengan penuh cinta. Jadi sholatnya didasari dengan kesenangan, kecintaan. Maka bedanya kalau orang yang awam sholatnya hanya sebatas menjalankan fikih saja, dari wudu, mengikuti aturan fardunya wudu, sunahnya wudu, terus ketika sholat sama menjalankan sebatas rukunnya sholat, sunahnya sholat, Allahu Akbar sampai salam, ya. Tidak memperhatikan aspek gerak-gerik batinnya, hanya memperhatikan aspek syarat rukun fikihnya. Maka ibadah yang didasari dengan demikian, ini klasternya masih klaster awam. Nah, kemudian dinaikkan ketika hatinya sudah mendapatkan pencerahan nur ilahiyah. Oh iya ya, sholat ini tidak sebatas menjalankan sebuah kewajiban yang didasari dengan ilmu-ilmu fikih. Karena di dalam Al-Quran ya bahwa sholat itu lidzikri, untuk mengingatku, untuk mengingat Allah. Dan di Al-Quran juga memuji ya orang-orang yang sholatnya dalam tahap khusyuk, gitu kan? Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Qad aflaha, sungguh telah beruntung, sungguh telah menang. Ya, ini dikasih qad litahqiq, sungguh benar-benar ini orang-orang yang benar-benar beruntung dan menang. Yaitu orang alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang di dalam sholatnya itu khashi'un. Khashi'un itu ya khusyuk. Khusyuk itu ya dengan kata lain mesra, dengan kata lain memahami siapa ma'bud, siapa yang disembah. Sebab la tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ini dalam pengertian tidak mencapai kualitas ibadah yang diterima oleh Allah, la tasihul ibadah itu illa bima'rifatil ma'bud, kecuali dengan mengenal siapa yang disembah. Kalau kaidah yang diawamkan la tasihus sholah, tidak sah sholat ya illa bifi'lil arkan, kecuali dengan menjalankan yang rukun. Kalau rukun-rukunnya sholat tidak dijalankan salah satu, sholatnya batal. Tapi kalau naik ke klaster yang khusus, itu sudah istimewa. Tetap dasarnya adalah sholat yang berbasis pada fikih, tertib di dalam aturan fikih. Bukan berarti yang klaster khusus ini sholatnya tanpa fikih, tidak. Justru dari fikih tadi yang tertib, kualitas dalamnya itu diperbaiki.
Ya, jadi muncul kesempurnaan. Kesempurnaan lahir mengikuti aturan fikih, la tasihhus shalah illa bi fi'lil arkanis shalah. Nah, kemudian ditambah la tasihhus shalah, tidak sah salat, artinya tidak mencapai kualitas salat yang sampai pada tahapan mesra kepada Allah illa bi ma'rifatil ma'bud, kecuali dengan mengenal siapa yang disembah. Maka ketika posisi kita selama ini sholatnya hanya fikih oriented, berarti dengan demikian, wah saya masuk klaster awam ini, gitu. Walau min akabiril ulama, gitu ya, walaupun dia seorang ulama besar, tapi ibadahnya hanya memperhatikan aspek fikih tok. Ya, ini masuk klaster ini. Itulah. Untuk menaikkan grade-nya menjadi klaster khawas. Itu tadi, ada keseimbangan antara aspek lahir dan aspek batin. Ya, maka para ulama-ulama itu selalu setelah menyempurnakan keilmuan dalam aspek fikih, usul fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis, pasti puncaknya itu ada pada ilmu tasawuf. Kesempurnaannya ada pada ilmu tasawuf. Maka ketika sudah kemasukan ilmu tasawuf, ya, terutama ilmu kajian-kajian hakikatnya, baru di situ dia mengenal siapa yang disembah. Ini. Nah, kalau sudah kenal siapa yang disembah, ini sudah mulai sejalan dengan konsep ihsan. Jadi kalau sholat kita dari takbir Allahu Akbar, ketika Allahu Akbar diucapkan, itu sudah kenal siapa yang disembah. Ya, kalau sudah kenal, maka di situ ada kemesraan, ada kenikmatan. Ini bedanya. Kalau yang pertama, klaster awam, ya dia nggak menikmati, ya, namanya karyawan, yang penting dia syarat rukunnya didirikan, selesai salam-salam, udah langsung keluar dari masjid. Tapi kalau yang kedua, itu sudah bisa menikmati, sudah bisa mengenal siapa yang disembah. Nah, sholat yang kedua ini sudah tadi mengamalkan konsep ihsan, anta budallah ka'annaka taroh. Beribadahlah kepada Allah seolah-olah kamu menyaksikannya. Maka ketika Allahu Akbar, itu seolah-olah sudah menyaksikan. Ya, menyaksikan secara ilmu, secara ain. Ya. Oh, sudah paham betul ketika Allahu Akbar itu memiliki kedahsyatan, ya, makna. Ini kalau yang bagi yang sudah paham, ini tentu beda dengan Allahu Akbarnya orang awam yang menganggap takbir itu sebagai bagian dari rukun sholat, tidak dimaknai secara substansi. Apalagi takbir hanya dipahami sebagai slogan demonstrasi, ini sama sekali nggak mengena. Gitu. Maka beda kualitasnya orang ahli tasawuf dalam memahami takbir Allahu Akbar, itu benar-benar menemukan, ya, hakikat Allah yang maha besar. Selain Allah kecil. Gitu. Diri kita kecil. Kita bukan siapa-siapa. Kita tidak punya daya dan kekuatan apa-apa. Maka dengan takbir ini runtuhlah keegoan di dalam diri kita. Karena sudah menyadari siapa yang sesungguhnya yang maha besar. Itu. Maka istilah yang digunakan dalam klaster kedua khawas ini menurut Syekh Ali At-Taqub disebut dengan istilah ubudiyah. Nah,
Kemudian yang ketiga, khawasul khawas. Ini adalah kelasnya khususul khusus. Siapa khususul khusus? Yaitu orang-orang yang sudah pada tahapan istimewa. Artinya orang-orang yang dalam ibadahnya ya itu sudah merasakan sholat itu sebagai ya mi'rajul mukminin, itu mi'rajnya orang-orang mukmin. Sholat itu sebagai sarana untuk taroki. Nah ini yang paham istilah taroki ini ya ahli tasawuf, ahli hakikat. Nah, sholatnya orang-orang yang khawasul khawas ini sudah taroki dalam zuk, dalam rasa. Nah, maka khawasul khawas ini ya nyata bagi orang-orang yang sudah merasakan pada tahapan ini. Itu. Orang pada tahapan khawasul khawas ya sholatnya sudah tadi merasakan di dalam sholatnya itu yaitu kemesraan, yaitu merasakan keintiman, kemesraan. Sholat sebagai sebuah mi'raj, sholat sebagai sebuah taroki. Maka bagi para arifin billah ya atau para mursyid, tetap sekalipun mereka sudah mencapai pada tahapan atau mencapai kualitas seorang aulia, tetap menjalankan sholat, tapi kualitas sholatnya adalah kualitas khawasul khawas. Apakah kualitas khawasul khawas itu kemudian secara rukun mengabaikan dari aspek fikih? Tidak. Ya semua para mursyid, semua orang-orang tasawuf, orang torekoh ya disiplin di dalam ibadahnya, disiplin di dalam syariatnya. Ibadahnya komplit ya, komplit. Jadi fikih ya tetap digunakan, ya kemudian rasa kemesraan yang sudah pada tahap yang istimewa ya ini sudah dirasakan. Maka apabila digambarkan ada 3 orang sholat ya, yang satu awam ya, ini sholatnya ya hanya basisnya fikih oriented ya kan, ya dia sholat ya di hadapan Allah ya diterima. Allah kan tidak menyia-nyiakan ibadahnya seorang hamba, walaupun secara kualitas masih masuk kelompok awam, tetap di hadapan Allah dinilai sebagai sebuah ibadah. Yang kedua sudah istimewa, yaitu sholatul khosiin ya. Nah, yang ketiga ini sholatnya sudah mi'rajul mukminin, sudah merasakan proses taroki. Nah ini ibaratnya sholatnya mursyidin, para mursyid, para arifin billah. Kalau yang kedua ini ya para salikin yang sudah naik dari kelas mubtadi naik ke kelas mutawasid, itu sudah mulai paham tasawuf, sudah mulai merasakan, sudah mulai merasakan kenikmatan rohani. Nah, kemudian yang pertama ini yang orang yang sholatnya masih sebatas fikih. Nah, 3 kriteria ini ya bukan berarti
Yang ketiga melepaskan yang pertama tidak. Maksudnya orang yang mencapai pada tahapan khawasul khawas terus sholatnya tanpa fikih tidak. Sebab syariat sholat secara lahir itu juga sumbernya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau ada pemahaman, oh ini dia sudah wali, nggak perlu sholat seperti orang awam, harus rukuk, ya, sujud, tidak. Tetap dia karena sebagai uswah, sebagai teladan, kita bisa lihat para mursyid itu ya istiqomah ngimamin santrinya, istiqomah wiridnya, istiqomah ngajinya, semua dinampakkan. Tapi secara kualitas ini yang membedakan. Ya, jangan sampai salah paham. Wah, kalau sudah kelas 3 ya khawasul khawas berarti nggak perlu dong sholat pakai fikih. Tidak, karena fikih ini baju, nggak bisa diabaikan. Sebab ini syariatnya datangnya juga dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kayaknya Rasulullah dulu syariatnya itu meliputi aspek lahir dan batin. Nah, kita perlu menyempurnakan. Nah, orang tahapan kedua, ketiga ini sudah mulai menyempurnakan aspek lahir dan batin. Kalau yang pertama ini kan hanya aspek lahir tok, fikih tok. Yang kedua sudah mulai aspek lahir dan batin. Kemudian yang ketiga ini sudah komplit, ya, sudah merasakan pada puncaknya. Istilahnya antak budawah ka'annaka taroh itu sudah benar-benar dirasakan. Dan sholat sebagai mi'rajul mukmin atau sholat sebagai yaitu taroki. Taroki itu hilangnya kesadaran kehambaan. Jadi kesadaran kehambaan itu sirna hilang. Ini yang istimewa dan ini dialami oleh para mursyid, para arifin billah. Nah, yang sering terjadi ini di tengah masyarakat ini, banyak sekali orang yang levelnya masih awam, ya, masih awam, kemudian dia belajar ilmu hakikat, terus salah praktek. Akhirnya apa? Sholat saya bukan sholat yang jengkang-jengking kayak orang fikih katanya. Ngeledek gitu. Saya sambil udut sambil rokok ini sudah eling. Eling itu kan sholat, ingat kepada Allah. Nah, ini sudah mulai salah kaprah. Ini pasti ya ngajinya nggak tuntas, ya bimbingannya tidak tuntas atau tidak dibimbing oleh orang yang ahli. Kalau sampai muncul perilaku mengabaikan sholat secara syariat, secara fikih. Itu. Jadi nggak boleh mengabaikan, karena syariatnya fikih itu pun syariatnya dari Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Maka kalau ada yang ngaku tasawuf, ngaku torekoh, kok sampai meninggalkan syariat, ya ini ditepuk, punggungnya diingatkan. Ya, ini menurut Syekh Al-Qusasi, diingatkan, kamu mengikuti syariat siapa? Kalau syariat Nabi, ya tertib lahir dan batin. Itu. Maka dengan ngaji kitab Bidayatul Hidayah ini, kita diberikan pemahaman yang utuh supaya tidak salah memahami tasawuf. Ya. Sebab tadi sudah saya sampaikan, banyak sekali orang yang salah memahami. Baru belajar ilmu hakikat, tiba-tiba mabuk, nggak sholat, nggak apa, gitu kan? Merasa dirinya sudah punya makom, ya, tertinggi, mengabaikan yang lain, kemudian merendahkan yang lain. Nah, ini dampak negatifnya kalau ngajinya tidak utuh. Jadi dengan pemahaman 3 klaster awam, khawas, khawasul khawas, ini sebagai motivasi kita.
Kalau saat ini kita di awam, oke, kita akui jujur. Tapi saya semangat untuk menaikkan kualitas ibadah saya menjadi khawas. Ya syaratnya ya harus rajin ngaji. Ya dibimbing oleh guru yang benar. Kalau dibimbing guru yang salah, balik ke fikih lagi repot. Ya, itu. Dan kalau belajar ilmu tasawuf, ya ilmu hakikat juga harus diajar guru yang benar supaya tidak muncul penyimpangan gitu. Baru setelah dia belajar diamalkan tadi sebagaimana kemarin dijelaskan akan merasakan nikmatnya syariat, kemudian nikmatnya thariqah dan nikmatnya hakikat itu. Ya, selanjutnya waqala Syekhul Islam, nah, ini menjelaskan lagi. Fassobir ala muratillah. Ini Syekhul Islam ini menjelaskan dari 3 kriteria tadi. Istilahnya awam, khawas, khawasul khawas. Itu ciri-cirinya seperti apa? Fassobir, maka bermula orang yang sabar ala muratillah, atas kehendak Allah. Wa huwa hamilun nafsi, dia ya menahan jiwanya anna masyak kil taklifi, atas beratnya taklif syariat. Litolabil jazai, untuk mencari balasan alaihi, atasnya, fi maqamil ibadah, di dalam makom ibadah. Itu maksudnya gini. Orang yang pada posisi yang pertama awam, itu ciri-cirinya yaitu dia sabar mengikuti kehendak Allah, mengikuti perintah Allah. Dia sabar itu maksudnya punya kesadaran, oh ya ini sudah waktunya maghrib, itu saya belum sholat, maka dia cepat-cepat segera bersiap-siap untuk sholat maghrib. Padahal sebenarnya hawa nafsunya ya pengen nggak sholat gitu loh. Tapi dia memaksakan diri. Maka di sini dijelaskan orang yang level pertama tadi adalah orang yang sabar, artinya mampu menundukkan dirinya. Ya. Dirinya itu sebenarnya pengen masih ngopi gitu kan, ngobrol, tapi karena ini sudah masuk maghrib, sudah waktunya sholat ibadah. Ya mau nggak mau harus dilaksanakan. Nah ini dia sabar atas beratnya ya menjalankan taklif syariah. Jadi kalau orang yang awam ini menjalankan perintah Allah ini masih dalam kondisi masyaqqah, berat. Ya, belum ada kecintaan. Gitu. Alam masyaqqah. Litolabil jaya. Dan orientasinya kalau dia sudah bagus, sudah mau mengalahkan dirinya untuk menjalankan sholat, kemudian tapi masih diiming-imingin, nafsunya itu masih iming-imingin. Ya kan kalau kamu sholat dapat pahala gitu. Jadi semangat lagi. Jadi semangat ibadahnya, ya dia sudah bisa menundukkan hawa nafsunya. Sholat, tapi di dalam sholat ini masih muncul iming-iming, yaitu oh kan dapat pahala gitu, lumayan deh gitu. Nah ini orang yang levelnya masih seperti ini, ya kualitas dan orientasi dalam beribadah, ya ini masuk pada level yang pertama tadi, yaitu orang awam. Ya ini baik, tetap baik. Karena dia sudah mampu menundukkan hawa nafsunya, mau menjalankan sholat, sekalipun ya ada masih keinginan pengen surga, pengen pahala, pengen surga, takut neraka. Gitu. Ini sudah bagus. Kemudian berikutnya, yang kedua, yang levelnya khawas, warrodi. Dia dalam menjalankan ibadah itu posisinya orang yang ridho,
Ridho itu orang yang ya hatinya itu nyaman, menikmati. Ya, namanya orang ridho itu kan hatinya nyaman, gak ada beban. Kalau yang pertama masih beban, disuruh menjalankan ini masih dijalankan dengan beban, maka ibadahnya ya dia asal-asalan. Sama kalau orang menjalankan sesuatu karena beban, pasti kualitasnya hasilnya nggak bagus. Karena nggak didasari dengan cinta. Lah yang kedua, ini sudah warodi. Ya, dalam menjalankan ibadah didasari dengan kecintaan. Ail mutmain, ya, dia sudah mencapai pada tahap ketenangan. Bimuradihi dengan kehendak Allah, dengan perintah Allah. Fi maqamil ubudiyati, yaitu pada makom ubudiyah. Jadi ciri-ciri yang kedua, ya, dia menjalankan ibadah itu didasari dengan ridho, dengan cinta, ya, dengan kerinduan, dan dia merasakan ketenangan, ya, dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Jadi yang kedua ini nggak pengen cepet-cepet selesai, gitu ya, nggak pengen cepet-cepet salam, gitu ya, tapi benar-benar diikuti, dinikmati. Nah ini yang kedua ini pada makom ubudiyah. Nah, kemudian yang ketiga yaitu makom khawasul khawas, yaitu makomnya para arifin billah, orang yang sudah mengenal Allah. Itu wal arif fi makomil ubudah, sedangkan orang yang arif yaitu orang yang mencapai pada makom ubudah, yaitu tadi dalam sholatnya itu sudah menjadi sebagai proses taruki, ya, bukan sebatas kewajiban, bukan juga karena, tapi sudah esa, ya, sudah merasakan dahsyatnya taroki, atau dalam bahasa lain ya sudah tahap fana dan bakok billah. Ya, tetap secara fisik di gerakannya, ya, gerakan sebagaimana sholat pada umumnya, tapi zuk rasa ininya yang membedakan. Ini maka disebut ya makomnya para arifin billah. Gitu. Nah, kita mungkin posisi masih awam, ya nggak apa-apa. Kita terus belajar, terus ya mengamalkan apa yang kita tahu. Mudah-mudahan dengan mengamalkan apa yang kita tahu ini, kualitas kita bisa naik dari awam, naik ke khawas, kemudian naik ke khawasul khawas. Nah ini semua perlu proses perjuangan. Nggak bisa ujuk-ujuk dari awam loncat ke khawasul khawas, tidak. Ya, maka riaduhnya orang-orang ahli thariqah atau para sufi itu membutuhkan proses bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Ya, apakah selesai ngaji paham teorinya terus bisa merasakan yang ketiga? Tidak. Teori mungkin paham, tapi zauq rasa ini nggak bisa dibohongin. Ya, harus melewati tahapan-tahapan proses dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dinamika turun naik semangat itu pasti selalu ada. Dan inilah yang disebut sebagai perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan dengan gambar dan peta seperti ini ya kita menjadi semangat, ya, karena goalnya jelas, yaitu dari awam naik khawas, naik khawasul khawas. Oh, sekarang saya masih awam karena ibadahnya serba terpaksa. Terus bagaimana kalau ada orang di bawah awam ini, ya? Kan ada di bawah awam. Di bawah awam itu
Ya dia sudah tahu perintah Allah tapi nggak pernah dijalanin. Ini sudah namanya fasik, munafik. Gitu ya. Kalau yang awam ini lumayan. Dia sudah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Sekalipun kualitasnya belum maksimal. Tapi ini lebih baik. Jangan sampai turun ke bawahnya lagi. Ya. Sudah tahu sholat 5 waktu itu kewajiban. Diabaikan. Apalagi ya alasan mengabaikan itu merasa dirinya orang khusus yang tidak perlu lagi sholat yang pakai rukuk sujud atau jenggang-jengking. Ini sudah salah kaprah lagi. Ya, mudah-mudahan kita dalam belajar ilmu tasawuf senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mendapatkan jalan yang lurus dan istiqomah hingga mencapai wusul ilallah. Amin ya rabbal alamin.